Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi kuliah kita yaitu tentang transformasi data. Transformasi data itu adalah dimaksudkan untuk mengubah jenis data, ya nilai data menjadi nilai data yang lain. Kalau sudah diubah, data baru itu bisa menggantikan data yang lama atau bisa membentuk kolom baru, membentuk variabel baru. Jadi yang lama masih ada, kemudian diolah menjadi data baru, ditempatkan di kolom yang baru. Kalau kita buka SPSS ya, ini transformasi ada di menu transform ya. Jadi ada beberapa command atau perintah yang ada di menu ini, tetapi yang paling sering digunakan diantaranya adalah compute untuk menghitung, untuk fungsinya seperti menggantikan Excel, kemudian recode into same variable, jadi mengkode mengganti nilai untuk disimpan di variabel yang sama alias menggantikan nilai data yang lama, atau recode into different variable, jadi mengganti nilai data dan nilainya ditempatkan di kolom yang baru, yang lama masih tetap ada. Ini tiga ini yang akan kita bicarakan. Untuk mempelajari materi ini, pertama-tama kita buka dulu file karyawan master data. Jadi ini file ini sudah ada, karyawan master data. Kemudian supaya file master ini masih terjadi master, tidak ada perubahan, kita save as. Ya, sebagai perintahnya di save as menjadi karyawan.save. Nanti kalau sudah disimpan, inilah yang akan kita gunakan untuk materi latihan, yaitu file karyawan.save. Oke, kita save as, file, kemudian save as. Kemudian master datanya kita hapus menjadi karyawan.save begini. Kemudian kita simpan di direktori di mana kita akan mengerjakan latihan ini. Save. Oke, ini file data yang akan kita gunakan untuk latihan. Pertama kita akan membuat transformasi menggunakan perintah recode into same variable. Jadi menggantikan nilai yang lama dengan nilai yang baru. Apa yang mau kan kita ubah? Yang kita ubah adalah variabel gender. Yang kita lihat di sini gender itu ada M, ada F ya. Lihat apa itu M atau itu F, bisa dilihat di variabel view. Ini gender, tipenya string, labelnya jenis kelamin, kemudian label value-nya itu M sama F. F itu artinya female, perempuan, M artinya male. Nah, apa yang mau akan kita ubah dengan ini? Yaitu kita akan mengubah F menjadi angka 0 dan M menjadi angka 1. Di mana F itu artinya perempuan, 1 artinya laki-laki. Nah, caranya gimana? Lewat menu transform, kemudian recode into same variable, pindahkan variabel gender ke variabel, kemudian klik tombol Alt and U. Ya, kita ikuti aja. Jadi transform, kemudian recode into same variable, sudah. Karena yang mau kita ganti adalah gender, ya gender kita klik, kemudian kita pindahkan ke kotak variabel begini. Ya. Terus setelah dipindah, klik tombol Alt and U. Ini Alt and U klik. Oke. Apa yang kita ganti? Yang pertama adalah F. Kita klik F. Old value-nya F. Nilai yang lama adalah F. Ya, F. F diganti dengan new value. New value-nya apa? Kalau F kita ganti dengan angka 0. Kemudian klik add. Di sini ada keterangan F menjadi 0. Yang kedua kita klik lagi di sini, kalau M kita ubah menjadi 1. Jangan lupa klik add. F menjadi 0, M menjadi 1, kemudian continue. Sudah. Kemudian kita klik OK. Oke, kita lihat perubahannya sekarang di sini. Nah, sekarang sudah jadi 101010. Oke. Dengan ubah 1010, ini kalau kita di sini label value-nya masih female sama male, F sama M. Jadi kalau kita kembali ke data, kalau kita pakai view kemudian value labelnya dinyalakan, ya dia tidak berubah karena yang didefinisikan F sama F, F sama M, gitu ya. Dia tidak berubah ini. Tidak seperti tadi minoritas sama non minoritas. Jadi itu ya
F jadi 0, M jadi 1. Kemudian perintah berikutnya sesuaikan label value-nya. Seperti ini, 1 itu nanti laki-laki, 0 itu perempuan. Berarti kita diminta ke sini. Kemudian label value ini kita ubah. Ya. F, kita remove, ini juga kita remove. Kita ganti menjadi 0 itu perempuan. Add 1 adalah laki-laki. Add, kemudian oke. Terus ubah tipe datanya menjadi numerik. Yang semula string kita ubah jadi numerik saja karena menggunakan 10. Oke. Numerik. Kemudian perataannya rata kiri saja, alignmentnya left. Kemudian measure-nya yang semula nominal kita ganti menjadi scale saja. Nah, terus sudah semua, kita kembali ke data view. Terus periksa apakah label value bisa ditampilkan seperti ini. Laki perempuan, laki perempuan. View, value label, ya sudah bisa sekarang. Ya, jangan lupa save. Terus kita matikan lagi label value-nya menjadi 1010 lagi. Berikutnya adalah transformasi data menggunakan menu compute variable. Ya, compute itu artinya menghitung. Ini digunakan untuk membuat nilai, ya, membuat nilai-nilai baru dari nilai-nilai yang sudah ada. Jadi nilai yang lama yang sudah ada itu kita olah jadi nilai baru, dan nilai barunya itu bisa menggantikan yang lama, bisa juga disimpan sebagai kolom baru atau variabel baru. Jadi ini mirip fungsi-fungsi yang ada di Excel, ya. Gunanya mirip dengan Excel, yaitu mendapatkan nilai baru dari hasil mengolah nilai-nilai yang sudah ada. Untuk mengaksesnya lewat menu transform kemudian compute variable. Sebagai latihan, kita akan mengubah variabel gaji dan gaji awal. Kita lihat dulu variabel gaji dan gaji awal itu apa. Ini gaji awal. Definisinya apa kita lihat. Gaji itu adalah gaji tahunan saat ini, satuannya dolar. Jadi gaji awal adalah gaji pertama. Jadi ceritanya ini kan survei terhadap 474 ya, 474 karyawan bank yang ada di Amerika sana, sehingga makanya sini ada variabel minoritas bukan minoritas. Gajinya pun dalam dolar. Jadi orang pertama ini yang disurvei, gaji sekarang itu adalah saat ini adalah $57.000 setahun. Tapi $27.000 itu adalah gajinya dia ketika pertama kali masuk jadi karyawan. Ya. Jadi variabelnya adalah gender, jenis kelamin, kemudian pendidikan. Pendidikan itu satuannya tahun, kita lihat di sini. Ya. Tingkat pendidikan satuannya tahun, artinya adalah kalau di sini dia 15, artinya sudah 15 tahun dia mengenyam bangku sekolah. Ya mungkin SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian D3 3 tahun. Jadi lulusan D3 15 tahun mengenyam bangku sekolah. Jabatan 3 nanti bisa dilihat jabatan itu apa saja. Kemudian gaji 57.000 itu berarti setahun gajinya sekarang itu $57.000. Tapi ketika dia pertama kali masuk jadi karyawan gajinya $27.000. Nah, ini materi komput ini adalah kita akan mengubah gaji. Ya. Kita lihat di sini gaji yang semula satuannya dolar dalam setahun. Nah, dolar per tahun kita akan mengubah menjadi Rp1.000 per bulan dengan catatan $1 adalah 14.000. Ya, kita kembali ke sini. Cara menggantinya gimana? Kita pakai transform kemudian compute, ya, compute variable. Di sini kita akan menggantikan yang lama saja. Jadi nama variabel barunya kita tulis di sini. Kalau variabel baru itu tidak pernah ada di sini, ya belum pernah tertulis di sini, misalnya kita tulis AA begini, maka variabel AA itu akan menjadi di sini hasilnya. Kalau XX ya XX di sini. Tapi kalau di sini kita tulis gaji, maka hasil yang baru nanti menggantikan yang ada di sini. Ya, yang lama ini nanti hilang, ditumpuk menjadi nilai yang baru. Ya. Gaji yang baru itu apa? Yang semula dolar sekarang menjadi rupiah. Berarti gaji yang baru adalah gaji yang lama ini. Ya, gaji
ini 57.000 di sini dan seterusnya. Itu karena $1 14.000 berarti dikali ini bintang kali 14.000 begini kan. Nah, kalau kita pakai persamaan ini berarti nanti gaji itu menjadi gaji yang sekarang ini dikali 14.000 berarti yang semula satuannya dolar menjadi satuannya rupiah gitu. Tapi ini kan masih rupiah per tahun. Ya, rupiah per tahun. Padahal yang ditanyakan adalah diubah menjadi Rp1.000 per bulan. Berarti harus dibagi 1.000, dibagi lagi dengan 12. Berarti dibagi dengan 12.000 gitu. Gaji dikali 14.000 dibagi 12 dikali 1.000. Berarti dikali 12 dibagi 12.000 kan begini. Ya, ini identik dengan daripada nolnya banyak-banyak, yang atas kali 14 kali 1.000, yang bawah 12 kali 10, berarti identik dengan ini. Nah, ini. Gaji dikali 14 bagi 12. Artinya apa? Gaji yang baru itu nanti menjadi Rp1.000 per bulan. Kenapa per bulan dibagi 12? Kenapa kok rupiah? Karena sudah dikali 14.000. Kenapa kok menjadi Rp1.000? Karena dibagi Rp1.000. Jadi setiap angka 1, kalau situ angkanya 1 artinya 1.000. Kalau 1.000 berarti gajinya sejuta sebulan, gitu ya. Jadi gaji sama dengan gaji kali 14 bagi 12. Ya, kita oke. Ada pesan pasti maka akan menggantikan gaji yang lama ini? Ya, oke. Oke, kita lihat di sini. Nah, 66.500. Apa ini? Rp1.000 per bulan. Jadi kalau 66.000 berarti 66.500.000 per bulan. Sudah bukan per tahun lagi. Ya. Ini kita ke variable view, tipe datanya kita ganti menjadi numerik saja, ya, karena sudah bukan dolar lagi ini. Kalau mau diganti rupiah silahkan. Jadi apa artinya 66.500? Gaji orang tadi yang $57.000 per tahun itu identik dengan Rp66.500.000 per bulan. Per bulan nih, bukan 66.000 tapi 66 juta. Kenapa? Ini tiap satu rupiahnya, satu satuannya itu adalah Rp1.000. Oke. Demikian juga yang gaji awal. Gaji awal kita ganti juga, ya. Berarti kita pakai transform, compute sama di sini berarti GJ awal. Ya, di sini GJ underscore awal itu adalah GJ underscore awal dikali 14 bagi 12. Kita oke. Existing variabelnya diganti, ya. Kita lihat di sini. Ya, ini sudah Rp1.000 per bulan. Ini dolarnya kita ganti dengan numerik juga. Oke. Jadi orang pertama ini gaji pertama kali masuk 31.500.000 per bulan. Gaji sekarang sudah 66.500.000 per bulan. Oke, kita save. Kita kembali ke sini. Nah, jadi gaji kali 14 bagi 12. Oke. Untuk latihan sekarang, bagaimana cara membuat variabel baru, ya, pakai transform compute variabel masih sama, yaitu variabel yang namanya ln gaji. Apa ln gaji? Ln gaji adalah logaritma natural dari gaji. Jadi gaji tadi dibuatkan nilai logaritma naturalnya. Jadi Anda yang jurusannya keuangan itu biasanya berhubungan dengan fungsi aritmatik ln ini, ya, logaritma natural, ya, operator aritmatik logaritma natural. Jadi membuat variabel baru. Jadi ini ada variabel gaji, terus kita disuruh membuat variabel baru di sini namanya ln gaji. Apa ln gaji? Ln dari ini. Caranya bagaimana? Transform, compute. Ini untuk bersihkan pakai reset ini aja, klik reset, bersih dia. Variabel barunya adalah ln underscore gaji. Apa isinya? Logaritma natural dari gaji. Logaritma natural itu adalah fungsi aritmatik sini.
Kita klik, ini ln. Kalau Anda bingung cari all ini, cari ln. Ln logaritma natural, sama aja. All berarti semuanya ada. Ya, ln di sini ada. Atau kalau Anda hafal ya berarti dia fungsi aritmatik, cari ln, maka sini ketemu ln. Nah, ln apa? Menghasilkan logaritma berbasis E. Nah, kalau logaritma natural. Kita pindahkan ke atas gini. Nah, jadi ln buka kurung tanda tanya tutup kurung. Nah, tanda tanyanya itu kita ganti dengan variabel yang mau kita transformasikan, gaji gitu. Sehingga ekspresinya menjadi ln underscore gaji sama dengan ln buka kurung gaji tutup kurung. Jadi kayak Excel persis ini. Anda pakai ini bisa, ya. Atau Anda ngetik sendiri juga bisa. Misalnya gini, ya. Logaritma natural Anda apa? Tinggal ln ini aja. Apa? Buka kurung gaji, GAJI. Nah, ini juga bisa, sama aja hasilnya. Cuman dengan ngetik ini ada kemungkinan Anda salah ketik. Tapi kalau pakai klik-klik kan kemungkinan salah ketiknya jadi kecil. Oke, kita oke saja. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, sudah ada variabel baru ln gaji. Jadi apa itu 11,10? 11,10 itu adalah len dari 66.500. Kita coba pakai Excel ya. Ya, fungsi di Excel itu juga sama. Yang kita lihat tadi nilainya berapa? 66.500. Jadi kalau ada 66.500 begini ya, maka ln logaritma natural dari ini berapa? Nah, ketemu 11,104. 11,104-nya enggak, ini kan 2 digit desimal. Ya, sama aja nih. Len berapa nih? 46.900. Ini kalau kita ganti menjadi 46.900, ketemunya 10,755, 10,76 kan itu. Dibulatkan. Jadi ada logaritma natural. Jadi fungsi-fungsi yang ada di sini yang transform, compute, fungsi yang ada di sini, ya ini semua ini, itu persis fungsi-fungsinya yang ada di Excel, sama aja. Oke, jadi langkahnya ini, ya, ln gaji dan ln gaji. Ya, variabel barunya tadi ini, seperti ini. Pelatihan kedua adalah kita membuat variabel baru yang namanya AKR underscore gaji. Nilainya merupakan nilai akar kuadrat atau square root dari variabel gaji. Kita akan membuat variabel baru di sini, ya. AKR gaji. Nilainya apa? Ini di akar. Kita lihat analis, transform, compute. Kita riset dulu. AKR underscore gaji. Apa nilainya? Akar dari gaji. Akar itu square root. SQRT. Cari di sini. Nah ini square root. Ini Excel juga square root. SQRT. Akar dari apa? Gaji ini. Gaji di akar ketemunya masukkan ke variabel AKR gaji. Oke. Kita lihat hasilnya ini. Nah, jadi 257,88 apa? Akar dari ini. 66.500 kalau di akar 257,88. Coba kita pakai Excel ya. Berapa tadi? 66.500 ya. 66.500 itu kalau di akar SQRT buka kurung ini tutup kurung enter berapa? 257,87 875 88. Kalau 46.900 berapa? 46.900 216,56 sama. Jadi akar fungsinya sama di sini apa? SQRT sama dengan di sini. Jangan lupa save. Selanjutnya kita akan latihan lagi, masih record into same variable ya. Kembali ke record ke dalam variabel yang sama. Ya, menunya tadi sudah ya. Apa yang mau kita lakukan? Yaitu mengubah jabatan karyawan dari staf menjadi penyelia untuk semua karyawan yang mempunyai gaji terakhir lebih besar atau sama dengan 40 juta rupiah per bulan. Jadi kita lihat dulu datanya. Ini ada karyawan, jabatan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 ya. Apa ada yang 2, ada yang 3? Kita lihat jabatan di sini ya. Kita lihat definisinya, 1 itu staff, 2 itu penyelia, 3 itu manajer. Nah, kita lihat di sini ada beberapa staff ya. Yang 1 ini kan staff, tapi gajinya tinggi, 52.000, 42.000 gitu kan. Ada kemudian ada berapa nih? Ini 40.000 sekian, 52.000 sekian. Sini perintahnya adalah
Kalau gajinya itu 40 juta ya, 40.000 itu artinya 40 juta, karena ini satuannya Rp1.000, 40 juta per bulan, lebih dari itu, maka gantilah satu staf menjadi penyeliam, jadi angka 2. Satu diganti angka 2. Jadi ini di bawah 40.000 tetap satu, ini di atas 40.000 nanti akan jadi angka 2. Ya. Ini jadi angka 2, ini tetap satu, tetap satu, tetap satu, tetap satu, ini jadi angka 2, ini juga jadi angka 2. Nah, ngubahnya gimana? Ngubahnya adalah transform, kemudian record into same variable masih sama. Kita riset dulu, apa yang mau diganti? Yang mau diganti adalah jabatan. Apa yang diganti? Nilai lamanya 1, nilai barunya 2. Jadi 1 diganti dengan 2, continue. Tapi jangan oke. Kalau Anda oke, maka semua 1 itu akan hilang, diganti menjadi 2 semua. Ya. Ini tidak semua 1, tapi pakai syarat. Syaratnya apa? Yang gajinya 40.000 ke atas. Jadi kita pakai if, ada kondisional. If, kita klik dulu. If apa? Ya, include ini. Include if case satisfied condition. Jika baris-baris itu memenuhi kondisi sebagai berikut. Yaitu jika gajinya, gaji pindah ke sini, apa gajinya? Lebih besar atau sama dengan 40.000. 40.000 itu artinya 40 juta. Kalau gajinya 40.000 ke atas, 40 juta ke atas, maka gantilah angka 1 menjadi angka 2. Continue, ya, 1 diganti 2 jika gaji 40 juta ke atas. Baru kita klik OK. Kita lihat hasilnya di sini. Ya, ini yang tadi ini 1 sekarang jadi 2. Ini jadi 2. Ini juga jadi 2. Ini juga jadi 2. Nah, ini juga jadi 2. Semula tadi 1 semua. Itu record into same variable. Selanjutnya kita akan menggunakan command atau perintah record into different variable. Jadi mengkodekan nilai. Jadi ini dikodekan, kemudian nanti hasilnya ditaruh di variabel yang berbeda. Jadi nanti buat variabel baru di kolom baru ini. Apa yang mau kita buat? Kita akan membuat variabel baru yang namanya KLS gaji. KLS gaji itu nama variabelnya, labelnya adalah klasifikasi gaji. Tipenya numerik. Kemudian variabel KLS gaji itu ditentukan berdasarkan nilai variabel gaji sebagai berikut. Jadi gini, kalau gaji itu adalah 0 sampai 25 juta, kelas gajinya 1, artinya nanti kecil. 25 juta sampai 50 juta, KLS gajinya 2, artinya sedang. Di atas 50 juta, 3, artinya besar. Jadi KLS gaji itu nanti nilainya 1, 2, dan 3. Kapan yang nilainya 1 tergantung gajinya berapa. Ya, 2 jika gajinya sekian, 3 jika gajinya sekian. Nah, caranya ini seperti ini, kita praktekkan tapi ya. Kita membuat variabel baru, jadi lewatnya transform, kemudian record into different variable, kemudian variabel namanya apa? Gaji, ya, dari variabel gaji ini kita akan membuat variabel baru namanya di sini namanya KLS gaji. Jadi variabel barunya kita ketik di sini name-nya KLS underscore gaji, labelnya klasifikasi gaji, change gaji menjadi KLS gaji. Kita klik old and new, nilai lama dan nilai baru. Gajinya berapa? Nah, pertama adalah tadi kita lihat sampai dengan 25 juta. Jadi 0 sampai 25.000. Nah, sampai dengan. Kalau sampai dengan Anda bisa pakai sini 0 sampai 25.000 bisa, atau baiknya pakai ini ya. Range lowest true value. Jadi lowest jadi nilai paling rendah sampai 25.000. Nah, gini. Terendahnya berapa? Ya, nggak tahu. Pokoknya paling rendah berapa? 0 ya boleh. Pokoknya paling rendah sampai 25.000 atau 25 juta. Itu nilai barunya. Nilai baru nanti di sini. Ya, KLS gaji adalah angka 1. Kita klik add. Yang kedua, 25 juta sampai 50 juta. Berarti pakainya ring ini. Ya, karena terendah dan tertingginya ada nilainya. 25.000 begini aja. Sampai 50.000. Berapa? Itu sedang, berarti angka 2. Add, jangan lupa. Yang terakhir, 50.000 ke atas, berarti pakainya ini. Ya. Ring dari 50.000
sampai nilai yang paling tinggi berapapun nilainya. Itu adalah 3. Kita add. Jadi seperti ini argumen yang kita berikan, lowest sampai 25.001, 25.000 sampai 50.002, 50.000 dan seterusnya 3. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK, maka akan dapat variabel baru di sini. Oke. Kita klik, kita lihat sini, ini ada KLS gaji. Nilainya 321. Kenapa kok 3? Karena di atas 50.000. Kenapa kok 2? Antara 25 sampai 50.000. Ya. Coba ini ada yang satu enggak? Ada ini satu. Kenapa satu? Karena di bawah 25.000. Nah, gitu. Terus tadi ada perintah bahwa kita buat label kecil, sedang, dan besar. Jadi kita ke sini ke variable view. Ini variabel baru, numerik, tidak usah pakai desimal, ya. Kemudian label value-nya kita definisikan. Kalau dia 1, itu artinya kecil. Add. 2 artinya sedang. Kemudian 3 artinya besar. Add. Continue. Ya, oke. Ya, kecil, sedang, besar. Kita lihat di sini. KLS gaji 3221, 321. Kalau kita view kemudian label value-nya kita hidupkan, nah, jadi besar, sedang, mungkin. Ya. Perataannya ini sama ini, baiknya kita buat rata kiri semua, ya. Ini klasifikasi kita buat left, kemudian tadi jabatan juga kita buat left saja, ya, rapat kiri. Kita lihat seperti ini, lebih baik. Ini minoritas juga sama, kita buat left saja. Oke. Ini. Jangan lupa save. Perintah-perintah tadi ada ya di sini ya. Apa ilustrasinya ya. Nanti bisa dicontoh, tapi saya rasa lewat tadi sudah jelas. Terakhir latihan, buatlah variabel baru yang namanya RT gaji. Jadi di sini nanti ada variabel baru lagi namanya RT underscore gaji. Nah, isinya apa nih? Isinya yang di sini apa? Nah, isinya apa? Isinya adalah rata-rata dari gaji dan gaji awal. Jadi gaji ini sama gaji ini, gaji sekarang dan gaji awal itu dijumlahkan bagi 2, dirata-ratakan, rata-rata jumlahkan bagi 2. Hasilnya taruh di sini. Nah, taruh di sini, kasih judul yang namanya RT gaji. Ya. Jadi silahkan mencoba. Saya yakin itu Anda bisa semua.